Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-12 khususnya kelas 1, materinya masih di gerak manipulatif. Kita akan belajar memantulkan bola. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring peserta didik dapat memahami gerak dasar memantulkan bola dengan baik. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar memantulkan bola dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola karet, boleh bola basket, boleh bola tenis, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerakan memantulkan bola ialah gerakan menjatuhkan bola ke lantai atau ke tanah hingga bola melambung ke atas lagi. Gerakan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan ataupun dua tangan. Gerakan ini bisa dilakukan dalam posisi di tempat, bergerak sambil berjalan, atau berlari dan bola tetap ada dalam penguasaan. Selanjutnya, hal yang paling penting untuk menjaga bola agar tetap memantul yaitu pantulkan bola ke lantai dengan menggunakan telapak tangan. Gerakan memantulkan bola dilakukan dengan satu tangan. Kuasai bola dengan mengikuti gerakan pantulan bola dengan cara menggerakkan seluruh lengan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu memantulkan bola ke lantai. Dengan cara melakukannya, 1. Buka kaki selebar bahu. Tepatkan salah satu kaki di depan. Yang kedua, pegang bola dengan salah satu tangan. Yang ketiga, rendahkan sikap badan Anda. Yang keempat, pantulkan bola ke lantai. Yang kelima, pertahankan posisi tangan Anda tetap di atas bola. Dan terakhir, jaga pantulan bola tetap rendah dan terkendali. Yang kedua, yaitu memantulkan bola sambil berjalan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, fokuskan pandangan ke arah depan. Yang kedua, lebarkan tangan untuk memantulkan bola ke lantai atau lapangan. Yang ketiga, gunakan jari untuk mengontrol bola, buka telapak tangan. Yang keempat, jangan memantulkan bola terlalu tinggi saat melakukan dribble. Yang kelima, lakukan gerakan ini sambil berjalan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-12, khususnya kelas 2, materinya yaitu kebugaran jasmani. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat mengetahui gerakan latihan kebugaran jasmani kelentukan dengan baik. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan gerakan kebugaran jasmani kelentukan dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita dengar sedikit literasi materi. Apa itu kelentukan? Kelentukan adalah gambaran luas sempitnya ruang gerak kesendian yang ada pada tubuh kita. Elastisitas otot sangat berhubungan dengan kelentukan. Latihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kelentukan tubuh dengan cara latihan peregangan otot dan latihan untuk memperluas ruang gerak persendian. Selanjutnya, manfaat latihan kelentukan. Yang pertama, memperbaiki postur tubuh. Yang kedua, mengurangi resiko cedera. Yang ketiga, meningkatkan kelenturan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, latihan kelentukan leher. Gerakan kepala ke bawah dan ke atas, tengokkan kepala ke samping kanan dan ke samping kiri. Lanjutkan dengan miringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, latihan kelentukan bahu. Gerakan pertama, kedua tangan bergabung lalu dorong ke depan secara bersamaan dan ke arah belakang secara bersamaan. Gerakan kedua, tekuk salah satu lengan di belakang kepala dan lengan satu lagi membantu mendorong siku ke arah dalam. Lakukan secara bergantian. Yang ketiga, latihan kelentukan pinggang. Gerakan pertama, kedua tangan menyentuh pinggang dan badan digerakkan ke arah kanan dan kiri. Gerakan kedua, kedua tangan bergabung di atas kepala dan gerakan ke arah kanan dan kiri dengan maksimal. Gerakan yang keempat, latihan kelentukan punggung. Posisi awal berdiri, lalu kedua tangan bergabung dan berusaha menyentuh ujung kaki atau menyentuh lantai dengan posisi lutut lurus tidak menekuk.
Gerakan yang kelima, latihan kelentukan tungkai. Posisi awal duduk di lantai dengan membuka kaki, lalu tangan mencoba menyentuh kaki kanan, kaki kiri, dan dorongan ke depan. Posisi lutut tetap lurus dan posisi ditahan beberapa detik. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-12, khususnya kelas 3, materinya kebugaran jasmani. Kita akan belajar lari bolak-balik. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengetahui aktivitas kebugaran jasmani lari bolak-balik dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mempraktekkan aktivitas kebugaran jasmani lari bolak-balik dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, lakban atau kapur, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kelentukan. Tanpa unsur keduanya baik, seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan kelincahan gerak tubuh secara general meliputi lari bolak-balik atau sataran, yang kedua, lari zigzag, ketiga, lari dengan formasi angka 8, yang keempat, squat thrust, yang kelima, latihan lompat-lompat, yang terakhir, lari naik turun tangga. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lari bolak-balik memindahkan 4 buah benda. Apa saja yang harus dipersiapkan? Buat lintasan lari bolak-balik menggunakan media yang ada di sekitar rumah. Yang kedua, siapkan 4 buah benda. Yang ketiga, lakukan lari bolak-balik secepat mungkin sambil memindahkan 4 benda. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-12, khususnya kelas 4, materinya masih di seni bela diri pencaksilat. Kita akan belajar gerak dasar pukulan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami gerak dasar serangan pukulan dalam seni bela diri dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar serangan pukulan dalam seni bela diri dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, baju silat atau pangsi, karpet atau tikar, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Pencaksilat memiliki komponen yang paling utama, yaitu serangan. Serangan yang baik dari seorang atlet pencaksilat sanggup meminimalisir serangan lawan dan sanggup menyebabkan kemenangan menjadi lebih cepat. Serangan dalam pencaksilat yang baik sanggup dimiliki dengan latihan yang rutin dan ulet. Jika seseorang ingin menjadi peselat yang handal, harus menguasai teknik serangan. Selanjutnya, beberapa macam pukulan dalam pencaksilat yang akan kita pelajari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pukulan lurus. Bentuk pukulan lurus dalam pencaksilat mirip dengan teknik pukulan dalam cabang tinju, yakni satu tangan mengarah ke depan sembari mengepal, sementara tangan lain melindungi dada. Yang kedua, pukulan sangkal atau bandul. Jenis pukulan ini dapat dibedakan berdasarkan ayunan tangan dari bawah ke atas sembari mengepal, sementara tangan lain melindungi bagian dada. Yang ketiga yaitu pukulan lingkar. Pukulan lingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh pesilat menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Yang keempat, pukulan siku. Pukulan menggunakan siku adalah gerakan menyerang lawan menggunakan bagian siku. Teknik pukulan dengan siku digunakan apabila jarak dengan lawan sangat dekat. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut ini adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, pukulan depan. Yang kedua, pukulan lingkar.
dan ketiga pukulan sikut. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-12, khususnya kelas 5, materinya masih di seni bela diri pencaksilat. Kita akan belajar pukulan dan tangkisan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu menjelaskan variasi latihan tangkisan dan pukulan untuk membentuk seni bela diri dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu mempraktekkan variasi latihan tangkisan dan pukulan untuk membentuk seni bela diri dengan terampil. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa, persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, baju silat atau pangsi, karpet atau tikar, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak pencaksilat lokomotor adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat dengan tujuan untuk menghindar, menangkis, menyerang, dan mengelak. Gerak tangkisan bertujuan untuk menghindari dan menggagalkan serangan dari lawan. Sedangkan pukulan adalah bertujuan untuk menyerang lawan dan dalam pencaksilat pukulan adalah menggunakan lengan. Selanjutnya mempelajari cara tangkisan bawah, pukulan dan variasi gerak antara tangkisan bawah dan pukulan. Yang pertama, langkah soja dan tangkisan bawah. Yang kedua, langkah soja dan pukulan lurus. Yang ketiga, variasi gerak tangkisan bawah dan pukulan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lakukan langkah soja tangkisan bawah, lakukan langkah soja pukulan lurus, lakukan variasi tangkisan bawah dan pukulan lurus. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-12 khususnya kelas 6, materinya masih di seni bela diri pencaksilat. Kita akan belajar variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pukulan dan hindaran. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar seni bela diri dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar seni bela diri dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, baju silat atau pangsi, karpet atau tikar, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Dalam pencaksilat terdapat 10 teknik dasar yang harus dikuasai, yakni yang pertama, teknik kuda-kuda. Teknik ini merupakan penapakan kaki sebagai keseimbangan tubuh dalam menyerang maupun bertahan. Teknik kuda-kuda adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang atlet pencaksilat. Yang kedua, teknik sikap pasang. Setelah menguasai dengan sempurna teknik kuda-kuda, tahap selanjutnya yakni mempelajari teknik sikap pasang. Sikap pasang merupakan sebuah posisi yang fleksibel sesuai dengan keadaan ketika menyerang atau bertahan. Teknik ini dipadukan dengan teknik kuda-kuda. Yang ketiga, teknik pola langkah. Teknik ini merupakan gabungan kuda-kuda yang dikombinasikan dengan fleksibelnya langkah kaki dengan arah yang benar. Yang keempat, teknik arah. Teknik ini berhubungan dengan kemana pemain akan menyerang dan bergerak. Yang kelima, teknik tendangan. Teknik ini merupakan teknik menyerang lawan dengan kaki. Dalam pencaksilat, teknik tendangan terdapat 4 jenis, yakni tendangan A yang lurus ke depan, tendangan T menggunakan telapak kaki, tendangan C merupakan tendangan dari samping, dan tendangan melingkar. Yang keenam, teknik pukulan. Teknik ini merupakan teknik menyerang lawan menggunakan tangan. Teknik pukulan ada 4 macam, yakni pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, dan pukulan tegak. Yang ketujuh, teknik tangkis. Teknik ini merupakan teknik pertahanan di mana pemain mencoba menghalau serangan lawan dengan tangan maupun kaki. Yang kedelapan, teknik kuncian. Teknik ini menyasar kepada bagian tubuh yang vital seperti leher, pergelangan tangan, dan dagu yang bertujuan untuk melumpuhkan lawan. Yang kesembilan, teknik guntingan. Teknik ini dilakukan dengan cara menendang dan menggunting bagian kaki lawan. Teknik ini bertujuan untuk menjatuhkan lawan dan sekaligus mengunci lawan. Yang kesepuluh, sikap berbaring. Sikap ini dilakukan untuk bertahan dari serangan lawan dalam kondisi terpojok.
Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tangkisan samping melangkah mundur. Yang kedua, variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkahkan kaki mundur. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.